Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kembali lagi dalam acara Mutiara Ramadan. Para shaimin wa shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Heri tadi, tips agar Ramadan kita pada tahun ini lebih bermakna, yang pertama adalah mujahadah, sungguh-sungguh. Yang kedua adalah muhasabah, introspeksi diri. Nah, yang ketiga apa misalnya di rumah? Akan langsung kita tanyakan. Nah, ini yang ketiga ini apa, Zat? Agar lebih bermakna nih, Zat. Baik, para pemirsa TVRI yang berbahagia, jadi memang program Ramadan itu tidak hanya bicara pada saat ini, tetapi yang paling penting adalah hasilnya. Hasil ya. Karena dalam Al-Quran itu diharapkan kita ini menjadi pribadi yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, disinilah keberkahan orang-orang yang istiqomah, bahwa dia nanti puncaknya dia akan mendapatkan rasa ketenangan batin, hidupnya akan tenang, bahagia, dan insyaallah ulaika alaihim salawatun min rabbihim warahmah. Dia akan diberikan surga, rahmat Allah yang terbaik bagi hamba itu. Nah, karena itu bagaimana poin yang ketiga, mulai kita membuat program Ramadan ini bermakna bagaimana pencapaian hasil akhir nanti. Artinya selepas Ramadan yang saat ini, bagaimana setelah di bulan Syawal itu kita harus bagaimana berkomitmen, ya. Yang ketiga ini berkomitmen untuk menjadi pribadi yang terbaik di hadapan Allah. Jadi bermakna itu adalah pencapaian hasil. Jadi bagaimana seorang hamba itu berarti dengan Ramadan ini, maka berkomitmenlah dengan hasil yang kita dapatkan Ramadan ini agar bisa menghasilkan nanti akhir Ramadan sampai kita Syawal dan seterusnya istiqomah. Sampai ketemu lagi Ramadan di tahun yang akan datang. Nah, jadi Ramadan itu bermakna jika kita betul-betul memiliki makna itu. Ya, jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah poin ini mungkin jarang sekali kita lakukan. Mungkin kita hanya sebatas garapnya di pada saat sesi awal Ramadan sampai sesi Ramadan, nanti biasanya udah mulai futur ketika di selesai Ramadan. Masjid-masjid udah mulai kosong lagi biasanya kan. Nah, kita nggak mau demikian. Bagaimana seorang hamba itu memiliki makna betul di sisi Allah, menjadi pribadi yang sukses, dia mempertahankan komitmen itu. Ya, dari awalnya oke, pertengahannya oke, sampai nanti selesai Ramadan dia tunjukkan bahwa ada hasil tarbiyah selama ini. Bahwa pendidikan yang dia dapatkan selama puasa, dia dilatih untuk sering berjamaah, dilatih untuk sabar, dia praktekkan nanti. Karena endingnya di sini lah puncak keberhasilan itu adalah selesai Ramadan. Nah, mampu nggak kita ke situ? Benar-benar. Nah, makanya makna Ramadan ini terkesan indah adalah ketika seseorang itu mampu berkomitmen dan istiqomah itu. Gitu. Jadi kalau kita nggak mampu istiqomah, ya bisa dibilang keberhasilan kita belum sempurna. Hanya sebatas menjalankan perintah, dan tapi ini hanya sebatas komitmen di Ramadan saja. Sedangkan Allah menghendaki kita ini adalah bagaimana menghasilkan produk. Ya seperti katakanlah seekor ulat. Ulat itu yang agak geli-geli gitu kan. Orang melihatnya ini kayaknya menjijikkan. Tapi Masya Allah, karena dia ingin berubah menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, indah, dia sabar dengan menjalani prosesnya beberapa waktu, bermetamorfosis, berpuasa, sampai dia menjadi belatung gitu kan, sampai berubah lagi jadi jenis kepompong gitu, dan berubah dia jadi kupu-kupu. Yang semula ulat itu makanannya minumannya yang menjijikkan, tapi ketika jadi kupu-kupu dia makan yang bagus-bagus, ya madu dan seterusnya. Ini menggambarkan bagaimana nanti kita setelah Ramadan mestinya begitu. Ada berkomitmen pada diri kita bahwa kita siap menjadi pribadi yang berhasil dan layak mendapatkan predikat la'alakum tattaqun itu. Nah, dan mungkin ini Ustaz yang perlu menjadi perbincangan kita, yang mungkin kita berikan juga suntikan kepada masyarakat. Terkadang kita mohon maaf nih bahasanya mungkin mendadak religi ketika Ramadan. Di akhir Ramadan kita lepaskan dalil lagi. Mungkin ada tips-tips Ustaz gimana nih Ustaz agar istilahnya istiqomah ya Ustaz. Mungkin apa yang gimana nih caranya Ustaz? Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah,
salah satu nasihat indah ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada baginda Rasul, ya, bagaimana kiat menjaga istiqomah itu. Benar-benar. Satu adalah perbanyak doa. Doa dimantapkan hati. Nah, ya, karena kita ini kata baginda Rasul seperti jari jemari yang kadang-kadang bisa hari ini fluktuatif keimanan kita meningkat. Seperti Ramadan datang, Masya Allah di awal. Pas pertengahan mulai futur, mulai nggak semangat lagi. Nah, sampai Ramadan, nah ini udah mulai futur lagi. Maka perbanyak doa. Perbanyak doa. Doa apa? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala din. Minta keteguhan iman, gitu kan? Karena Allah yang menjaga iman kita ini. Dan itu harus dipinta. Makanya tadi sama dengan Ramadan di awal Rajab Sa'ban, Allah melihat nih siapa yang si bulan ini serius meminta diberikan kesempatan lagi, siapa yang enggak. Kan ada orang yang enggak minta nih Ramadan. Tapi walaupun enggak minta Allah dia kasih juga, ya? Ketemu juga gitu kan. Ya, karena Allah sayang sama dia. Kamu enggak doa tapi aku kasih juga, kira begitu. Apalagi kita yang minta. Minta ya pasti Allah kasih. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Siapapun yang berdoa pasti doa akan dikabulkan Allah. Maka urusan terkabul doa ini ya harus mengikuti proses. Ada yang langsung dikabulkan, minta ini dikasih. Ada yang ditangguhkan. Tapi urusan iman rata-rata pasti langsung diijabah oleh Allah. Maka minta agar kita dikuatkan keimanan kita. Ya, dan sarana bagi kita yang kedua adalah teruslah belajar. Belajar ya? Belajar dengan siapa? Dengan siapapun, guru-guru, belajar ilmu, meningkatkan ilmu. Terutama adalah yang ketiga adalah belajar untuk berkomitmen, continue, ajak walaupun amal itu sedikit. Membiasakan diri, kalau bahasanya adalah habituation, pembiasaan diri yang baik. Contoh ngaji, ini Ramadan alhamdulillah, waktu Ramadan alhamdulillah Ustaz 30 juz, Masya Allah. Habis lebaran hilang gitu kan. Kapan ngaji lagi? Tahun depan. Nah, nggak begitu idealnya. Walaupun tadi di anekdotnya adalah gimana nih Ustaz di awal nih kayak semuanya begini, enggak masalah. Memang begitu aura positifnya. Tapi bagaimana kita menghendaki aura positif itu terus bertahan, continue. Ya, daripada dibilang orang yang ya, nggak selamanya nggak baik, mending yang kayak gini. Ya udah nggak usah malu-malu kok, urusan baik nggak usah malu-malu. Ke masjid ya ke masjid. Ya nggak usah malu-malu. Orang bilang ini si Fulan ini baru datang nih, udah lama nggak muncul, enggak masalah. Kita juga butuh bukan penilaian beliau, yang dibutuhkan adalah penilaian Allah. Bahkan tadi disebutkan wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kata Allah minta ampunan. Artinya Allah menghendaki kepada siapapun, baik orang yang tadi yang banyak dosanya, yang tidak pernah berdosa barangkali, saya pikir nggak mungkin ya. Semua kita pasti berdosa. Mungkin, ya. Nah, dosanya sedikit atau dosanya paling banyak, sekalipun dosanya banyak, pokoknya wasari'u ila maghfirah, kembalilah kepada Allah, minta ampun terus, minta ampun. Supaya apa? Supaya kita ini diberikan oleh Allah keberkahan hidup. Mumpung masih hidup. Kalau sudah meninggal nggak sempat lagi berdoa, nggak ada lagi transaksi jual beli, taruh menawar. Di alam barzah nggak bisa lagi gak minta. Mengkanangkir kita minta nih lobi-lobi nih, nggak bisa lagi. Hanya tinggal terima amalan jariah saja. Apalagi di padang mahsyar, apalagi di akhirat, susah nego-nego lagi. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Nah sekarang kita masih hidup. Nah karena itu Ustaz gitu kan, fenomena yang menjadi catatan kita di sini berkomitmen adalah kita bisa memahami makna daripada perjuangan orang yang akan mudik ini. Masya Allah. Gimana, coba kita lihat orang mudik lebaran ini, Masya Allah, demi pulang dusun, demi pulang ke tempat yang dirindukan, itu berjuang dengan daya upaya. Entah dia ngutang, mungkin udah merantau beberapa tahun, yang penting balik dusun. Yang dari kota pengen pulang ke Pahyang, ke Curug, kemana? Ustaz pulang ke Kaur nanti. Ke Kaur nanti, karena rindu kan. Nggak mungkin nih kalau nggak pulang, nggak. Pokoknya rindulah, apapun dilakukan. Ya mau nanti mau naik angkot, naik motor, intinya pulang. Ya ada yang tadi, pokoknya bawa oleh-oleh. Yang nggak ada kue bawa oleh-oleh lah. Ya ada yang sampai nabung, yang penting bisa balik dusun. Bayangkan di Jakarta, kota-kota besar lebih hebat lagi. Sampai ada yang ngantre di bandara, ngantre di terminal-terminal. Intinya jangan sampai ketinggalan pesawat. Sampai 2-3 hari, Masya Allah luar biasa. Oke, baik. Luar biasa Ustaz. Mungkin simpulan saja Ustaz, yang bisa pesan disampaikan oleh Ustaz di rumah agar tersisa ini jauh lebih bermakna. Masya Allah. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah karena itu Ramadan yang tersisa ini
mari kita mantapkan betul kesungguhan hati kita untuk betul-betul mengisi Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Benar. Ya, karena tidak ada jaminan kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Nah, karena itu kesungguhan hati kita mari kita mantapkan, kemudian perbanyak bermuhasabah. Jangan sampai Ramadan ini, hari-hari yang telah lewat ini ya tidak beruntung, dan tapi akhir Ramadan ini mari kita kuatkan diri untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Amin. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah Ustaz di rumah luar biasa materi kita pada hari ini. Semoga kita bisa istiqomah menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa menjadi manusia yang la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya karena waktu yang membatasi, saya Amin Teddy dan Ustaz Heri Putra Effendi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.